Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu. Ingat, di masa pandemi selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sekali lagi, terima kasih pada teman-teman yang telah merespon channel YouTube saya ini. Terima kasih pula atas masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya melalui sosial media atau langsung menghubungi saya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya jawab dalam episode YouTube saya berikutnya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menata pertunjukan sulap agar menarik. Dalam beberapa obrolan, sering para sahabat bertanya bagaimana caranya membuat pertunjukan sulap menjadi menarik. Secara teoritis, pertunjukan sulap yang menarik harus mengandung 6 prinsip dasar. Pertama, sederhana. Kedua, tak terduga. Ketiga, konkret. Keempat, kredibel. Kelima, emosional. Dan yang terakhir, cerita. Pertunjukan sulap yang menarik setidaknya memiliki 3 atau 4 dari 6 prinsip dasar itu. Bagaimana sebenarnya penjabaran dari 6 prinsip dasar itu? Yang pertama adalah sederhana. Hilangkan yang tidak perlu. Tentukan satu gagasan atau tema utama dalam pertunjukan sulap kita. Untuk membuat pertunjukan sulap yang menarik, kita harus ahli dalam membuang gagasan yang tidak perlu. Tentukan satu gagasan emas. Cara untuk membuat gagasan menjadi lebih sederhana adalah menaruh kalimat utama di depan dari sebuah gagasan. Buatlah pertunjukan sulap sesimpel mungkin, sehingga orang awam pun akan mengerti maksud yang Anda sampaikan. Yakinlah penonton Anda pandai dan cerdas, sehingga tidak perlu menjelaskan hal yang tidak perlu dijelaskan secara umum. Berikutnya, tak terduga. Ubah mindset kita. Bagaimana kita mendapatkan perhatian dari penonton dalam pertunjukan sulap kita adalah hal yang paling penting. Selain itu, hal yang penting lagi adalah kita harus mempertahankan minat penonton. Untuk pertunjukan sulap agar mudah diterima penonton, kita harus mengacaukan pikiran penonton. Kita harus berpikir ke arah berlawanan dari intuisi penonton. Agar pertunjukan sulap kita dapat bertahan, kita harus membangkitkan minat dan keingintahuan para penonton. Misalnya begini, apabila kita berhadapan dengan penonton yang penuh dengan logika, maka ajak penonton kita keluar dari logika. Cari hal-hal yang misteri, yang di luar nalar mereka. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang biasa dengan mistis, kita bermain dengan cara logika. Kenapa? Karena tidak akan sampai mereka menentukan keajaiban yang akan kita sajikan. Yang ketiga adalah konkret, jelas, dan nyata. Gunakan pendekatan indrawi. Bagaimana kita mempertunjukkan sulap kita menjadi jelas? Kita akan berhadapan dengan 3 penonton yang memiliki modalitas menerima informasi yang berbeda. Ada penonton kita yang audiotik, ada yang kinestetis, dan ada yang visual. Nah, bagaimana satu pertunjukan itu punya 3 kandungan sekaligus? Kandungan visual, audio, dan kinestetis. Menyajikan sulap secara konkret adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pertunjukan kita memiliki makna yang sama bagi setiap orang yang menyaksikan. Berikutnya, kredibel. Ajak spektator atau tamu untuk bisa percaya.
Saya lebih cenderung mengatakan ini adalah efek biliar. Pernah menyaksikan pesulap yang kaget dengan aksinya sendiri ketika dia menghilangkan sesuatu dari tangan dan tiba-tiba dia terkaget. Efek kaget ini adalah memberikan sebuah efek kepada penonton bahwa ini ada sebuah keajaiban di dalamnya. Atau kita gunakan spektakel. Tamu kita yang hadir ke atas panggung menjadi bagian keterkejutan, bagian dari pertunjukan kita untuk kita sajikan kepada penonton. Kalau dia kaget, dia terkejut, dia terheran-heran, maka efek kepada penonton yang lainnya akan sama. Emosional. Pikirkan apa yang dipikirkan orang banyak. Menjadi seorang pesulap harus menjadi seorang penonton yang awal. Apa sih sebetulnya dibutuhkan seorang penonton ketika menonton sebuah aksi sulap? Banyak pesulap mempertunjukkan sulap, terkesan bahwa pesulap bisa dan penonton tidak bisa. Atau sebenarnya penonton tidak butuh keajaiban yang dipertunjukkan oleh seorang pesulap. Memahami penonton, memahami kebutuhan penonton, dan bisa masuk dalam emosi penonton, itu adalah satu cara yang paling efektif untuk membuat pertunjukan kita berkesan. Dan yang terakhir, buatlah pertunjukan kita bercerita. Cerita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengengker memori, mengengker ingatan seseorang terhadap sebuah pertunjukan. Dulu, almarhum ayah saya pernah bertanya, kita pernah berdialog di depan rumah. Dia bercerita bahwa dulu, ketika ayah saya kecil, pernah melihat seorang tukang obat yang melakukan sulap, mempertunjukkan sulap, di mana si tukang obat itu mengeluarkan sebuah panci kosong, dan anak-anak pada saat itu diminta untuk mencari daun kering, lalu ditumpukanlah, dimasukkan ke dalam panci itu. Daun-daun kering itu oleh sang tukang obat dibakar, lalu ditutup. Tiba-tiba tumpukan kayu kering atau daun kering itu berubah menjadi makanan, menjadi kue, dan dibagikan kepada anak-anak. Dan itu adalah momen yang paling indah yang pernah diterima ayah saya pada seorang pesulap. Ketika dia bertanya kepada saya, mampukah saya melakukan itu? Saya bilang, tidak. Kenapa? Karena saya tidak ingin menghapus memori, kenangan tentang seorang pesulap di pikiran ayah saya. Cerita akan membuat seorang penonton memberikan kesan yang lama terhadap sebuah pertunjukan. Demikian materi kita kali ini. Kita akan lanjut pada episode berikutnya dengan materi yang lainnya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di tayangan YouTube saya ini, atau bisa menghubungi saya langsung atau melalui sosial media yang saya miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu. Dari saya, Tortor.